balik lagi sekarang di TTS Tanya Ku Terjawab Sudah, walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung karena Radit penyakitan. Saya sakit mas, saya nggak sombong, saya sakit saya diam-diam. Anda sakit bikin IG Reel. Tapi gitu, robot kan nggak bisa mikir, Dit. Bisa, kata siapa robot nggak bisa mikir? Saya main catur kalah mulu sama robot. Anda tuh selama dirawat kemarin tuh apa yang dipikirin sih? Ini efek long COVID, bos. Aduh sakit bekas jahitan nih. Oke, balik lagi sekarang di TTS Tanya Ku Terjawab Sudah, walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung karena Radit penyakitan. Ya, enggak dong, kok saya penyakitan? Radit penyakitan. Yang dirawat tuh Anda itu, Anda yang dirawat. Sampai masuk berita di mana-mana. Tapi saya sakit mas, saya nggak sombong, saya sakit saya diam-diam. Anda sakit bikin IG Reel. Ya, kita kan kalau sakit harus happy. Maksudnya daripada kita di rumah sakit, usus buntu, megang kesakitan, kita happy-happy aja daripada stres. Gua kasih tahu lu, Dit. Orang sakit yang mengekspos dirinya sakit hanya ada satu kemungkinan. Apa tuh? Butuh sumbangan. Saya tidak ada yang tahu. Saya bayar sendiri. Aduh. Kita nih sakit nih ditanggung sama TTS nggak sih? Enggak sih kayaknya ya. Tapi ini sebenarnya salah TTS juga. Ini gara-gara Regen. Regen pasti doain kita yang aneh-aneh nih. Nah, bener. Buktinya gue kena dulu. Gue sakit. Terus tiba-tiba gue oke, lu sakit. Ya kan? Iya. Om Deddy sembuh. Oh mungkin Regen mikir, wah gue kayaknya Hifzi bisa gue masukin juga nih. Makanya Om Deddy dibikin sakit. Betul. Akhirnya kita berdua sakit, dia berjaya. Kan gitu kan? Iya berdua. Tapi gak bisa ketawa kenceng-kenceng nih Om. Aku habis operasi nih, jadi gak bisa. Itu jadi lu tuh sekarang nggak punya usus yang buntu lagi? Nggak punya. Sekarang ususnya udah tidak buntu. Berarti lu makan langsung keluar? Saya bukan ayam juga sih. Nggak makan tiba-tiba langsung keluar. Nggak kayak gitu juga konsepnya. Ya makan, dia masih ngider-ngider, tapi dia tidak akan tersesat. Karena jalur buntunya udah diambil. Tapi lu tahu kan kalau usus buntu diambil, maka keseimbangan akan berubah. Kok bisa? Gimana caranya? Enggak, biasa aja. Itu. Iya, karena kalau nggak apa gunanya usus buntu? Ayo. Biar bisa dioperasi. Ya enggak lah, itu bandul keseimbangan. Oh iya kan dia gini ya bentuknya ya? Bener juga ya. Jangan-jangan nanti saya jalannya miring ya. Bisa jadi ya. Jalan akan miring-miring, nggak percaya. Iya. Kalau gitu seharusnya ususnya ditaruh lagi ya, kalau kayak gitu ya. Harusnya dipindah lah, bisa dipindah. Iya. Dipindah bisa. Oke. Tapi kemarin itu sakit nggak Om? Pas di rumah sakit kan sakit panas segala macam gitu kan. Padahal kan lebih enak kalau kita tuh kayak robot nggak sih? Itu kan pertanyaan kita hari ini. Bisa nggak manusia tuh kayak robot gitu? Jadi nggak usah ngerasain sakit. Yang nggak enak kan sakitnya kan? Om Deddy kan ngerasain kan di rumah sakit panas segala macam itu kan? Iya betul. Pertanyaan lu apa, Dit? Pertanyaannya bisa nggak manusia jadi kayak robot? Jadi nggak usah ngerasain sakit aja, kan enak. Maksudnya manusia bisa kayak robot tuh apanya sifatnya atau perasaannya atau apanya gitu? Iya badannya. Jadi dia nggak usah ngerasain sakit. Jadi kalau misalnya usus buntu, pas dia digunting apa segala macam udah kayak robot aja gitu. Bener-bener tahan. Tapi gitu, robot kan nggak bisa mikir, Dit. Bisa, kata siapa robot nggak bisa mikir? Saya main catur kalah mulu sama robot. Iya juga sih, benar sih. Iya kan? Om Deddy main catur juga. Nah, ini pakai robot nih, coba. Goyang kanan kiri coba. Iya, itu apa merek? Teknologi, iya. Betul ya. Iya kan, dia menggantikan orang loh. Bisa kayak gini-gini loh. Iya, tapi dia tidak bisa sakit. Nah, dia tidak bisa sakit. Coba kalau misalnya Om Deddy geser, terus tiba-tiba videografernya nggak bisa, terus Om Deddy kan suka marah-marah tuh, suka lempar bangku tuh. Terus dia kan sakit pasti kan? Betul. Atau videografernya lagi sakit, jadi dia ketiduran gitu kan. Nah, terus akhirnya turun. Ini kan enggak tuh. Iya. Kan? Makanya, bisa nggak manusia kayak robot? Sebenarnya bisa. Tapi? Ya contohnya Regen. Kenapa Regen? Nggak punya perasaan? Oh iya, gara-gara dia ya. Dia tuh gantiin kita 4 episode loh. Regen itu bisa aja ya. Regen tuh bisa aja datang ke TTS.
Terus dia bilang, Bisa. Gen, syuting gantiin Om Deddy sama Radit. Oke, 1 episode Nggak mau. aja. Udah, 1 aja selesai. Ini Betul. datang 4 episode dirapel, tinggal ganti-ganti baju. Sama Betul, dia. masuk akal kan? Robot dia. Emang Nah, dia lu kan robot. tadi bilang robot bisa punya otak silikon, betul? Betul. Tapi perasaan belum punya robot. Iya bener, perasaan nggak Nah, punya itu. dia. Regen. Oke, berarti robot tuh bisa nggak bisa ngerasain sakit karena dia nggak bisa punya perasaan juga. Betul. Tapi Oke. kenapa orang bisa sakit ya? Kenapa ya? Ya? Nah, orang bisa sakit karena kita punya itu tuh, ujung-ujung sel saraf tuh. Jadi kalau kita dicubit, dia kan langsung masuk ke otak tuh. Berupa rasa nyeri atau sakit gitu, Om, ceritanya, Om. Ada sakit yang enak gak? Ada. Nah, Apaan bang? Sakit yang enak. Ngupil sakit tapi enak. Tuh, ngupil. Makanya kadang-kadang saya kalau ngupil tuh suka gini 2 jari gitu. Iya. Ada lagi kan Om sakit yang enak? iya. Pup juga ya. Pup itu Buang air nggak besar sakit. Kapan pup itu sakit? Pup itu nggak sakit. Sakit dari mana pup? Oke, sekarang gini ya. Ini kita ngomong aja fair-fairan. Iya. Ya. Pup itu bisa segini nih. Apanya? Pupnya. Oh, pupnya Bener bisa nggak? segini, ya. Bener nggak? Ya, oke, Bener. ya, oke. Oke. Sekarang lu nungging buat masukin segitu gedenya. Sakit nggak? Sakit nggak, lu jawab dulu. Jawab bang. Ya sakit deh, ya. Apalah sakit ya. Nah, artinya ketika lu pup kan segitu kan? Tapi itu kan dari luar ke dalam. Kita ngomongin apaan sih? Kan nggak ada bedanya dari luar ke Ya dalam. beda dong. Beda. Ya enggak dong. Ya beda lah. Sama-sama terbuka segitu kok. Ini Anda tuh selama dirawat kemarin tuh apa yang dipikirin sih? Ini efek long COVID, bos. Aduh sakit bekas jahitan nih. Syukur lu. Iya, Tuh. tapi apa bedanya sakit sama enak kalau kayak gitu? Ya kan syarafnya sama-sama aja. Kalau kita dicubit udah jelas sakit gitu loh. Ya mungkin ada beberapa sakit yang bikin enak. Nah iya. Ya, ada beberapa. Karena kalau pup keluar, semuanya yang keluar tuh lebih enak. Oh gitu. Oh, semua yang keluar lebih enak. Ingus keluar emang enak? Enak dong daripada lu tahan di dalam. Oh iya bener juga ya. Nangis? Nangis? Nangis juga ya. Nangis kan meluapkan perasaan. Betul. Nangis enak. Ingus Pipis enak. Buang air kecil enak. Buang air besar enak. Udah situ aja. Stop. Oh iya ada lagi sih, tapi ya udahlah ya. Udah lah, nggak usah lah. Kita mendidik masyarakat aja bahwa penyakit itu sebenarnya ada yang infeksi, ada yang non infeksi. Oke. Penyakit infeksi itu apa tuh? Itu infeksi itu kuman masuk ke dalam tubuh. Tuh, ini enak masuk dong, enak berarti. Enggak kan masuk. Kalau gue bilang keluar ya enak. Gimana sih? Oke. Iya, oke. Iya, benar. Oke, iya, kuman masuk. Kuman masuk. Nah, kuman itu virus atau bakteri. Jadi itu biasanya infeksi kayak COVID itu infeksi. Iya. Nah, ini kita jadi demam, batuk, flu. Tapi kalau non infeksi itu biasanya penyakit bawaan, genetik atau penyakit keturunan. Oke, gitu. botak itu kan genetik tuh, turunan kan. Misalnya contoh. Tapi nggak sakit. Oh, nggak sakit ya? Nggak sakit. Kita bicaranya sakit loh. Kita bicaranya sakit. Parah Bang Radit nyatain orang-orang botak sakit. Bukan. Bukan. Loh, siapa yang bilang orang botak sakit? Nggak ada yang bilang orang botak tuh orang sakit. Bukan. Enggak, saya nggak bilang orang botak sakit. Saya bilang bahwa sakit nggak. Kalau botak itu kan dia genetik. Tadi kan Om Deddy yang bilang bahwa penyakit non infeksi, penyakit bawaan gitu. Nah, botak itu apa gitu loh maksudnya? Yang nggak botak tuh bawaan tapi nggak sakit. Yang kalau yang sakit tapi udah dari sananya tuh contohnya alergi tuh. Oke, alergi ya. Tiba-tiba gatel segala macam gitu. Alergi orang-orang palsu. Idih, kayak gimana tuh Om Ded? Alergi orang palsu. Ketawa. Aku teman tapi nusuk. Idih. Wah, ini saya tahu nih kayaknya. Tapi ada aja kayak gitu.
Ada nggak kalau gitu manusia nggak bisa ngerasain sakit, Om? Ya Regen itu. Iya, selain Regen maksudnya. Kalau Regen mah udahlah dia robot gitu. Oh ya, ada. Hmm. Ada orang-orang yang congenital insensitivity to pain. Wih, Wih. gila. Itu namanya keren. CIPA. Kira-kira namanya. Kalau disingkat nggak asik ya. Kalau tadi panjangnya bagus loh, congenital Congenital Oke. insensitivity. Jadi insensitivity dia tidak terasa to pain. Oke. Terhadap sakit. Namanya CIPA. Ya. Jangan so imut dong Om Deddy. Loh, ini ada Oh. filmnya. Iya, namanya ada emang filmnya, gitu. benar. Namanya Apa emang tuh CIPA. Jadi dia tuh penyakit bawaan. Penyakit yang membuat orang tidak sakit. Jadi dia tidak bisa merasakan panas, dingin, nggak bisa keringat, terus nggak bisa sakit. Jadi kalau cedera, terbentur, tapi bahaya karena kalau dia sakit dia nggak kerasa. Ini Wah, lu enak bayangin, Enak. kalau tentara di Indonesia semuanya seperti ini, Heeh. ketembak masih maju. Oh ya keren dong. Berarti dia nggak bisa ngerasain Iya. sakit kan? Betul, ada. Gimana caranya Ada. supaya punya anak kayak gitu? Apa yang harus dilakuin? Ya punya anak dulu lah. Iya iya. Iya bener juga sih. Tapi iya bener juga sih. Gimana sih? Iya bener juga ya. Tapi ini penyakit ya, berarti ya? Penyakit yang membuat Anda tidak sakit. Tidak. Gimana? Ih, aneh juga itu ya, si Cipa ini ya. Luar Berarti biasa CIPA ya. tuh termasuk hipokrit, Oh, munafik. munafik. Gila, ini begitu long covid nih bahasannya filosofis banget ya. Jadi sufi gini ya, Om Deddy ya. Biasa Oh, orang kalau penyakit hampir mati hipokrit. gitu. Oh, gitu. Aduh sakit. Diwakilin aja Bang, ketawanya Bang. Oh iya, ketawa dong. Dulu lucu banget. Iya, ih. Berarti aneh ngeliat. Radit tidak CIPA. Oh iya. Kok jadi so imut sih? Karena Radit merasa sakit. Iya, betul. Saya tidak Cipa, saya cupu sebenarnya. Anda cupu Anda. Anda Iya, nggak usah saya- sakit. Iya, betul. Oke, kita tiba-tiba games ya. Jadi di sini nanti Bang Radit dan Om Deddy harus menjawab bergantian, menjawab pertanyaan ini namanya penyakit apa. Jadi aku akan kasih nama istilah penyakitnya. Om Deddy dan Siapa yang Bang Radit. tahu coba? Ini orang Tenang. baru sembuh, dikasih ini penyakit apa? Penyakit. Oh, Ya, nggak kayak bisa ya? nyumpain. Iya. Loh, enggak. Nggak bisa ya orang dibiarin sembuh dulu gitu loh, happy dulu ketemu anak. Ini penyakit apa? Ini penyakit apa? Masa? Biar kita selalu ingat akan kesehatan gitu Oh, loh iya, maksudnya. Ini ada pilihannya kok nanti. Jadi kayak pilih yang paling kira-kira sesuai aja sama namanya gitu. Iya. Ya kalau mau bisa milih mah milih nggak sakit. Iyalah. Iya juga sih bener. Ya udah nggak apa-apa. Coba kita sekali aja. Oke. Oke. Kita mulai dari Om Deddy ya. Gua. Ya karena kan kita harus yang lebih tua dulu Om. Oh iya betul. Oke. Apa arti dari nama penyakit hemorrhoid? Ini kayaknya gua ada tahu. tulisannya nih. Kan Om Deddy, sabar dong Bang. Oke. Pilihannya Hemorrhoid. adalah A, Ini. apa? Wasir. Ih bener lagi. Benar. Obatnya apa, On? Obatnya dimasukin lagi. Om Deddy ini emang kayaknya pakar deh Kak. Iya. Ternyata selama ini emang dia wasir. Oh pakai pilihan udah bisa jawab loh ini. Kalau orang wasir kan keluar. Apa? Jadi masuk. Apanya keluar Om? Ada bagian daging yang keluar kan? Oh iya betul. Ya Allah ya Robi, dia tahu banget loh, gua aja Tahu nggak tahu banget. begitu. Berarti dimasukin lagi. Oh iya. Oke. Udah kayak kantong ya, bisa kayak gitu. Bener-bener. Ya. Oke, 100 buat Om Deddy. Berikutnya, Bang Radit. Curang nih tadi pertanyaannya Om Deddy emang derita penyakitnya, jangan yang kayak gitu. Enak Om Deddy aja. hasil. Pasti tahu lah. Enak aja. Mau Nih. cek. Nih Bang Radit kalau Kenapa dia jadi kayak begini semenjak sembuh? Iya. Enak aja mau cek. Sini kameranya sini. Saya kasih lihat Biar. terus gitu. Ya kan biar ada bukti kalau Iya tapi nuduh. nggak usah dicek juga. Ya udah. Oke apa? Udah. Nih Bang Radit parah nih kalau nggak tahu nih. Ya apa? Apa arti istilah dari appendicitis? Ya tahu lah orang gua ngalamin. Iya, jadi nggak pernah pakai pilihan dong. Ya usus buntu. 100. Luar biasa. Keren Tapi banget. netizen tuh nggak ada yang simpatik sama gue deh pada bilang usus buntunya emang dia nggak bisa muter balik bang. Pada kayak gitu tuh taruh di kolom komen gitu loh. Kalau Om Deddy, gue ngeliat postingan dia kan, saya Iya. kritis segala macam. Di bawahnya
semoga sehat terus, saya kangen podcastnya, gua kenapa nggak kayak gitu ya? Kenapa orang lu cobain yang gue punya aja. Kenapa pintar gua doa. Jangan dong. Masa didoain ya Allah baru juga sembuh, Om. Katanya lu mau mendapatkan simpati. Bukan, tapi nggak dengan penyakit gitu maksudnya. Ini pertanyaan lagi nih buat Om Deddy nih. Apa arti dari istilah tinea vesicolor? Ada pilihannya. Yes. A. Panu. B. Jerawat. Gue udah bilang kudis tadi, apa bedanya sama panu? Lebih halusnya ya, kudis dan panu. Om Deddy kok tahu segalanya ya penyakit-penyakit seperti ini? Om Deddy pernah nggak tapi banget deh. Pernah kena panu nggak tapi Om Deddy? Gue nggak tahu panu tuh yang putih atau yang memutih kan sebenarnya. Putih. Ada putih, ada hitam. Gue nggak tahu waktu itu pan. Emang ada ya? Nggak, hitam atau tompel. Gue nggak tahu apakah waktu itu tuh dulu waktu kecil gue tuh kena panu atau gue membule. Satu muka. Tapi masa panu satu badan? Ya mungkin dia nyebar kan. Itu dikasih Kalpanax kebakar dong badannya. Enggak lah, nggak bisa lah. Enggak. Apa benar? Buat gua coba. Ini pertanyaan terakhir ya buat Bang Radit karena kalau Bang Radit bisa jawab jadi seri ya dua-duanya. Oke, sini penyakit mah. Istilah dari arthritis gout. Hah? Arthritis gout. Gout. Ya itulah arthritis gout. Artritis tuh ini nyeri sendi. Nah, pilihannya A. Asam urat, B. Rematik. Rematik. Anda yakin? Yakin dong. Mau call friend? Boleh, Menkes boleh Menkes. Menteri Kesehatan boleh. Nggak ada nomor ya, mohon maaf ya. Gue nanya Pak Menteri, cuman buat mainan beginian doang. Lagi ditawarin. Jawabannya salah, yang benar tuh asam urat, Bang. Itu maksudnya asam urat. Iya, jadi yang menang adalah Om Deddy. Ya kalau orang tua kan udah harus kenal sama penyakit lah. Kita nggak bangga, gue menang nggak bangga atau banyak penyakit tuh nggak bangga. Kita kasih lah buat Om Deddy lah, orang tua mah penyakit pasti akrab sekali. Oke, jadi tadi intinya apa ya? Kita juga nggak tahu intinya apa. Intinya manusia itu nggak bisa kayak robot, tidak merasakan sakit kecuali dia cipa. Udah itu sebenarnya. Iya, kalau dia cipa dia bisa nggak merasakan sakit, tapi sakit hati tetap terasa. Iya, apalagi sama satu teman kita itu ya, sakit hati kita. Iya, job diambil kerasa. Iya, gitu boleh dikasih lah episode ini di tag ke dia biar dia nonton. Nggak bakal peduli juga dia, tapi nggak apa-apa. Nggak peduli, orang hati tidak ada buat apa. Iya, ya udah makasih semua ya. Males, bye. Dari Mas mau nanya nih, kenapa manusia bisa ngerasain sakit? Iya. Udah sakit apa nih? Karena ada syaraf di tubuh manusia, makanya bisa ngerasain sakit. Karena lelah. Karena kita ini daging dan kulit ya, maksudnya manusia gitu. Pertanyaannya, bisa nggak sih seseorang nggak merasakan sakit sama sekali ya? Nah, pertama-tama kita harus make it clear dulu nih, apa yang dimaksud dengan tidak merasakan sakit. Apakah benar-benar in a health condition for the whole life, kayak benar-benar nggak sakit sama sekali, itu kemungkinannya sangat-sangat kecil sekali sih. Karena kan pasti sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh, kemudian faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, kemungkinan yang kedua yang dimaksud adalah seseorang yang tidak merasakan nyeri atau pain gitu. Sakit yang dimaksud itu nyeri atau pain. Nah, ini juga bisa dibagi jadi dua nih. Apakah dia benar-benar dari awal, jadi dari lahir sampai seumur hidupnya dia nggak merasakan nyeri sama sekali, atau di awal dia normal nih, merasakan nyeri sampai pada usia tertentu, jadi ada riwayat penyakit tertentu, jadi seseorang tersebut lebih tidak sensitif terhadap rasa nyeri, atau mungkin nggak merasakan nyeri sama sekali. Nah, kalau kondisi yang pertama itu bisa terjadi pada kelainan genetik. Jadi kalau misalnya ada mutasi gen nih, yaitu gen CTRK1, nah itu bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan CIPA atau CIPA. Itu adalah congenital insensitivity to pain and anhidrosis.
Jadi ada dua kondisi. Jadi di mana dia yang pertama tadi nggak merasakan nyeri sama sekali. Jadi biasanya kita misalnya nyentuh sesuatu yang terlalu dingin atau terlalu panas atau misalnya luka, pasti kan merasakan nyeri. Jadi ada rangsang atau impuls yang masuk ke dalam saraf kita, terus masuk ke otak. Nah, respon kita dari otak itu pasti kan menghindar. Nah, dia tuh nggak ada sama sekali merasakan nyeri. Itu benar-benar nggak pernah merasakan nyeri sama sekali.